mendapatkan dua, yang satu pengetahuannya, yang satu keterampilannya. Pengetahuannya open journal system itu apa, dan apa sih dikaitkan dengan open source, sumber terbuka. Jadi kenapa jurnal itu udah biasa tapi dianggap penting, ya? Nih, di sini kita diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini dapat mengetahui konsep OJS. Apa sih itu OJS? Fungsinya apa, gitu ya? Dan keterampilannya kita bisa melakukan instalasi OJS. Lagi-lagi jadi install beli gitu. Karena apa? Saya itu sangat menurut saya, perspektif saya, pengalaman itu menjadi soft skill dibandingkan kita mendapatkan teorinya, gitu ya. Makanya lakukan instalasi meskipun kita bisa mencoba menu-menu yang ada dilihat dari gambar-gambar orang, misalnya dari tutorial orang, gitu ya. Sekarang ini sangat-sangat bisa diakses, sangat bisa dikunjungi, sangat bisa didapat lah ya, gambar atau menu tampilan OJS, kemudian tutorial sangat bisa. Tapi yang saya inginkan di kelas ini mencoba semuanya untuk bisa melakukan sendiri instalasi OJS. OJS itu salah satu tools yang bersifat open source untuk bisa pengelolaan jurnal. Di sini jurnalnya untuk ilmu perpustakaan informasi Islam. Jadi kalau kita lihat, gitu ya, jurnal yang sekarang kita pahami di bidang akademik itu adalah kaitannya ke publikasi yang bersifat ilmiah. Tapi di kehidupan sehari-hari kita sering dengar journaling. Atau ada yang suka journaling di sini? Ada? Mikaela? Suka? Kadang Menjournaling apa? kegiatan sehari-hari biasanya, atau kayak media yang aku produksi kayak film Journaling. ya Isinya gimana? Apa yang dijurnalkan, misalkan kaitan tadi. Biasanya journaling itu apa yang kita alami, gitu ya, mau dari nonton, mau aktivitas. Nah, jurnalnya di mana? di buku kadang di buku, kadang juga di handphone. Ada rasa nggak di situ? Biasanya kalau misalnya lagi hujan atau lagi marah jadi lebih lega kalau biasanya. Terus kalau yang hal yang happy gitu jadi makin happy juga karena ada hal-hal bahagia lainnya yang datang. Yang di sebelahnya siap? Yang benar. Kalau dulu suka nulis dia yang dikunci nanti kuncinya dihilangin sama adik atau keluarga gitu ya. Saking itunya ya. Kenapa journaling di apa? Tadi kata Mikaela ya, bisa bekerja, bisa menghadirkan rasa yang lain gitu ya. Karena terlepas dari yang publikasi ilmiah ini, journaling itu bisa menghempaskan emosi-emosi yang ada di dalam tubuh kita, jiwa kita, tanpa kita sadari. Saat menulis kita melepas
Apalagi kalau seorang perempuan yang membutuhkan kata-kata berapa ribu sehari? 10.000. Itu katanya emang kecenderungan perempuan itu dia harus bisa melepaskan banyak karena yang dominan di perempuan itu es melon. Emosi kayak kalau di laki-laki itu logika pikir, tapi kalau perempuan perasaan gitu. Jadi kayak ibu liatin aku kita gitu kan langsung kesini nih gitu. Kadang kita nggak tahu ya kalau di perempuan itu selalu overthinkingnya dibanding laki-laki. Jadi salah satu ininya menggunakan journaling gitu ya, yang sekarang lagi tren gitu ya. Bahkan kalau nanti kalau kalian sudah berpasangan itu ada sesi terapi journaling antara pasangan saling menuliskan. Dan itu tuh apa ya, mahal. Sesi journaling itu antara itu mahal. Ada apa? Ya sekarang itu serba di pertama diselebrasi gitu ya. Kedua dikasih label gitu ya. Karena semakin kesini tuh semakin harus ada momen-momen yang bisa apa ya? Menjadi apa ya, kalau zaman dulu parenting itu nggak ada, tapi parenting zaman dulu keren-keren gitu ya. Terus mediasi jurnal itu nggak ada mungkin zaman dulu, tapi lihatnya yang dulu lebih layak dibandingkan mungkin karena perbedaan zaman dan apalagi sekarang gen gitu ya. Kalian kalau saatnya santro komplek kayaknya nggak, santro munakosa wisuda itu pasti banyak selebrasi ya. Di apa yang saya pas datang ke fakultas itu, sebelumnya kan di universitas, pas datang ke fakultas itu takjub karena apa, ini kalau bisnis apa ya buket apa lagi cetak banner gitu ya kayak gitu. Kemudian kalau buketnya dari bunga yang ini gitu ya, saya itu ya ini mah karena beda-beda ya, saya langsung lihat itu calon sampah. Karena apa, pada akhirnya kan nanti akan di ini yang banner yang itu tapi bagi sebagian orang itu sebuah kesenangan, kebahagiaan, tapi bagi orang lain belum tentu. Kayak saya mungkin bisa disebut penyakit karena melihat itu, aduh itu nanti akan dibuang gitu kan. Kalau tisu aja saya melihatnya berapa pohon yang ditebang, karena kan tisu itu diambil dari pohon ya, sumber awalnya sampai segitunya gitu ya. Jadi harus dikenali karena perspektif orang-orang berbeda. Oke. Oh ya, yang selebrasi itu di apa namanya? Dicetaknya itu ke kelompok. Kelompoknya itu bisa di kelas, bisa KKN, bisa apa itu teh? Biasanya kelompok apa tuh yang satu cetakan banner itu? Besti aja ya, circle gitu ya. Circle-nya itu dari kelas atau dari pas awal baca pas apa? Biasanya gitu. Pengen tahu di jawabannya kalian. Kan kalian bentar lagi nih, 1 semester lagi ya? 2. Seriusan 1 semester, 2 semester. Kalau kelompok sidang jadi pas bangun itu relatif masuk akal kan di satu itu ya, di satu angkatan sidang gitu. Dan menggunakan apa kata-kata yang unik-unik gitu, itu zamannya kalian.
kajian, pengajaran, dan penelitian. Hasil dari penelitian ini dijadikan publikasi ilmiah dan diterbitkan di jurnal. Makanya saat output publikasi ilmiahnya tinggi, berarti kinerja perguruan tinggi tersebut bagus, tinggi, gitu ya. Saat jumlah penelitiannya lebih banyak. Nah, ketika si publikasinya diwadahi dengan jurnal-jurnal yang dipunyai oleh UIN misalnya, maka dia mempunyai manfaat, salah satunya untuk mendongkrak akreditasi. Karena salah satu tolak ukur atau indikator bagus atau tidaknya reputasi atau akreditasi dinilai dari jurnalnya. Mau itu punya jurnalnya atau publikasinya, publikasi dosen, publikasi mahasiswa, publikasi dari sivitas atau jurnalnya itu sendiri. Jadi yang pertama, manfaat dari jurnal adalah mendongkrak akreditasi dan reputasi, kemudian melindungi toleransi dan inovasi, menjadikan budaya riset semakin meningkat. Nah, ini ya sambil untuk sumber referensi. Kita lihat Fakultas Adab punya jurnal, profil jurnal. Kita bisa lihat nah ini website Fakultas Adab ini kebetulan masih dalam pengembangan. Jadi untuk bisa mengakses ini belum bisa. Tapi saya kebetulan sedang melakukan pengembangan dengan nah, di sini itu profil misalnya Fakultas Adab ada berapa? Ada 9 jurnal yang dipunyai Fakultas Adab. Kalau dari kalian jurnalnya apa? Sudah punya akun semuanya? Belum. Nanti dicoba dilihat ya. Kita lihat profilnya ada apa aja. Ada jurnal yang masih apa? akreditasinya seperti yang paling tinggi identitas juga yang dikelola oleh Sastra Inggris. Historia wadahnya dari prodi apa kira-kira? SSB ya. Apa dari Fakultas Adab, fakultasnya yang bukan prodi. Ijai tidak syarat ya. Dua tidak syarat. Komputer kalian ya. Priana SPI ujian banyak dan kata Arab dan terakhir pun saksama. Ini jurnal-jurnal yang dikelola ada di Fakultas Adab. Nah, nanti kita lihat profil jurnalnya. Di sini tuh OJS kan di maksudnya setiap kita jurnal buat website gitu dia buat khusus jurnal memiliki karena sampai karakteristik yang sama. teman Dia dari lama menampilkan sama informasi fokusnya apa, skopnya apa, kemudian lewat referensinya, petunjuk penulis. Kita lihat.
Tapi sebelumnya kalian lakukan download untuk bisa membuat jurnal. Di sini kita kembali ke kita sudah lihat jurnal yang punya Pak Mukas ada. Sudah ada yang download sambil lakukan download ya. Tadi di kelompok di kelasnya berhasil semua melakukan instalasinya. Ada 3 kelompok yang sudah berhasil dan 2 kelompok lagi proses install. Oke. Nah, apa itu OJS? OJS itu bisa membuat kayak PowerPoint, gitu ya. PowerPoint itu itunya open source, gitu ya. Pengelolaan jurnal. Jadi untuk bisa membuat manajemen pengolahan, kemudian penerbitan jurnal itu menggunakan open journal system yang bersifat open source. Ini dikembangkan oleh PKP yang tadi yang website yang tadi yang PKP. Kemudian OJS ini sudah 60 bahasa termasuk bahasa Indonesia, artinya sudah sangat mendunia, digunakan di hampir seluruh penjuru dunia. Dan dari tahun 2001 ke 2026 artinya apa? Sudah sangat digunakan gitu ya kan? Sudah digunakan di seluruh dunia. Ya, dalam konteks di kalian, OJS ini bukan sekedar alat publikasi, tapi sebagai difilosofikan gitu ya, hal kaitannya ke Islam gitu ya, sarana dakwah digital, dan yang utama preservasi. Apa artinya preservasi? Kalian ada mata kuliah preservasi? Apa itu preservasi? Kalau di Islam itu ada istilah dawam ya, mendawamkan. Itu berkesinambungan, selalu ada, melestarikan, gitu ya. Jadi merawat. Jadi dengan adanya OJS ini, publikasi ilmiah bisa tersimpan dengan baik, bisa dikembangkan, dan dari sisi informasi bisa sangat mudah diakses. Ya, itu mau pulang dari ini uang dari lunasan kayak aku enggak. Sebelumnya kita melakukan instalasi apa aja open source-nya? Jika sebelum OJS kita lakukan instalasi apa aja gitu yang kita pelajari open source apa aja? Saya sama Omega juga Omega dulu. Sebelum OJS ibu belajar apa? Ada 45.000. Kita aja nggak apa-apa kali. Ntar tinggal transparansi. Iya. Udah enak. Kita mau ikut ke rumahan. Iya. Punya rencana.
bikin surat apa ke UM jadi keren mana dulu Oke, kita sebelum dulu suratnya belum Slim dari unsur pelajaran informasi ya. Kemudian display untuk repository space dan omega untuk koleksi digital. dalam hal ini kemarin kita manuskrip. Iya. Nah sekarang OJS penerbitan jurnal. Oke. Jadi di bidang perpustakaan kalian sudah open source di bidang perpustakaan kalian sudah belajar dan minimal melakukan install. Kenapa saya menekankan install? Nah, biar dapat pengalaman nih ya, biar menemukan errornya. Kalau saya sekarang nih, kalau kita sekarang melakukan OJS itu pasti nggak mulus bisa langsung gitu. Jadi yang di OJS itu hampir sama dengan Omega. Untuk OJS-nya nanti di-download, dikonfigurasi database-nya, diekstrak di HTML, tinggal diakses. Tapi sepertinya nggak pada bawa laptop ya? Why? Kenapa? Kan di itu disampaikan di grup ya, minimal 4 kelompok. Kenapa? Nah, ini ya. Ada yang bawa, udah ada yang gigit. Gitu ya. Tapi oke. Kalau misalkan sekarang udah melakukan instalasi, tugasnya nanti screenshotin per kelompok hasil admin, dashboardnya admin sampai segitu aja dulu ya. Karena apa? Di jurnal itu ada banyak roles, peranan. Ada yang sebagai admin, ada yang sebagai penulis, ada yang sebagai reviewer, ada yang sebagai editor, ada yang sebagai satu lagi apa ya? admin Editor, layout editor gitu. per kelompok di SS doang. Nah itu tuh setiap peranan itu punya menu masing-masing. Nah, sampai di sini ketika kita ada OJS Omega Slim, saya akhirnya membuat tawaran untuk tugas besarnya boleh pilih mau Slim, mau Omega, mau OJS. Nanti buat tugas kelompoknya. Mau mempresentasikan atau mau membangun Slim, mau membangun Omega, mau membangun OJS. Siapa yang batuk minum? Nggak bawa? Kasihan. Ada yang itu tuh kasih yang minum. Seperti ini aja. Nah. OJK Ya, nanti di tugasnya kalian di kelompok boleh memilih Slim. Ternyata banyak yang modul Slim itu. Atau Omega atau OJS ditawarkan. Nah, ini yang terkait menu-menu yang ada di OJS. Bisa melakukan submit, melakukan review, ada indexing, ada grafik publikasi, ada statistik dan laporan, dan ada multibahasa. Ini di masing-masing
waktu submit? Enggak Bu. Ada revisi kayak gitu. Itu lewat apa itu? Komunikasinya. Komunikasinya itu lewat WhatsApp. Jadi mereka tinggal Ini nggak langsung ya? Biasanya revisinya dari sisi apa? Kemarin. kalau kemarin itu ke komunikasi ada beberapa komandan jadi lebih ke Kata tulis ya, penulisan. Oke, jadi ada banyak hal mungkin revisi itu ada di sisi penulisan atau bisa jadi perbaikan scope atau kemungkinan teori ya ada banyak lah sama seperti penulisan ilmiah gitu. Tapi berbahaya ya. ya Bu, kalau mereka waktu kita ceritakan lumayan polisi kalau Tapi itu ya akreditasi Sinta. Di sini Sinta 3 nggak berbahaya. Di yang punya kita yang harusnya lebih bagus tapi tidak berbahaya. Kira-kira kenapa? Karena kita BLU, Badan Layanan Umum, yang core bisnisnya adalah pendidikan. Kalau mau melakukan tarif itu ada aturannya, masuk ke Kementerian Keuangan di bawah PKBLU. Jadi kalau mau nentuin tarif itu harus ada proses melakukan tarif pentarifan. Bisa. Nah, di sini tuh harusnya kita melakukan instalasi. Di sini kita melakukan instalasi sebelum kita mau membuat jurnal. Dalam hal ini jurnal Islam atau waktu kalian misalkan mau buat abukon. Sudah. Yang saya kirim itu ada 2 link. Yang pertama link untuk cara install OJS di localhost dengan aplikasi SAM. Dengan asumsi dengan kalian sudah install Omega, ini kalian tinggal langsung download OJS-nya, ekstrak di HTML, baru lakukan konfigurasi. Nah, di sini tuh ada step-stepnya ya. Jadi saya ngambil dari rumahweb.com, kreatif yang mudah dan sudah saya praktekkan gitu ya. Step 1 download exam itu kalian sudah. Step 2 menjalankan exam sudah. Yang ketiga, OJS-nya disimpan di SAM, di direktori SAM, di htdocs, SAM htdocs OJS. Jadi pada saat download ini nanti hasilnya. Nah ini nanti hasilnya seperti ini, berupa hasil kompresan, kompres, dotat. Nanti ini masuk ke SAM, ke C, masuk ke htdocs. Nah
Hostnya diisi localhost, username-nya diisi root, passwordnya dikosongkan. Kalau pada saat kalian mengakses PHP MyAdmin tidak menggunakan password, maka password di sini dikosongkan. Kemudian masukkan nama database yang kita buat tadi. Kebetulan saya namanya OJS_DB. Baru deh klik instalasi. Pada saat sudah melakukan instalasi berhasil, maka kita berhasil menginstal OJS-nya. Nah, ini saya login sebagai admin. Dan di sini sudah ada banyak menu. Menu-menu di sini harusnya dipahami ketika kita mengetahui alur jurnal. Mulai dari penulis bagaimana caranya ingin melakukan subjek tulisan, kemudian review, editor gitu ya. Ini bisa diklik satu-satu. Nah, inilah mungkin nanti tugas kalian kalau mau memilih apa namanya OJS, maka kalian bisa menjelaskan menu-menu ini untuk apa dan bisa melakukan proses sebagai penulis, sebagai editor, sebagai reviewer, sebagai admin gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, nanti yang kalian screenshotin dulu ininya ya. Screenshot ini kirimkan di grup, maka saya bisa melihat kalian sudah melakukan instalasi. Nah, ini jurnal itu kan berkala ya. Kejutannya bisa ditentukan mau per semester, mau per tahun, mau per bulan. Itu sesuai dengan kebijakan pengelola jurnal. Jadi bahkan kalau misalkan kita masukkan informasi-informasi yang ada yang dimiliki jurnal. Ini bisa alur kerjanya, password penulisnya. Jadi kalian bisa explore di sini dan bisa mengetahui apa aja sih yang tadi kita sampaikan. Karena ini lisensinya open source, maka ini gratis. Kita sudah dibuatkan aplikasi pengelolaan jurnal, kita tinggal menggunakan dan kita bisa modifikasi, kita bisa menyebarkan lagi. Tapi karena ini lisensinya GPL, apakah bisa diperjualbelikan? Kalau yang new public license, ya. Bagi seorang dosen untuk bisa publish itu menjadi kinerja, bahkan bisa menjadi poin yang bisa diubah jadi poin. Satu publikasi bisa bernilai menjadi remunerasi, dan untuk ketika diakui sebagai kinerja fakultas itu bisa menjadi raportnya fakultas gitu.
membuat jurnal. Nah ini, kalian nanti buka ini, ikutin step-stepnya, hasilnya kalian kirimkan di grup. Bisa? Bisa, ya? Waktunya kapan, Bu? Hasil screenshotnya mau kapan? Sepakati? Sebelum pertemuan selanjutnya? Kalian banyak tugas? Alhamdulillah. Ya, berarti hasil screenshotnya dikirim di grup. Hari apa? Hari Senin lagi. Hari Senin teh ada itu yang ada pembekalan praktikum semester 4 gitu. Mudah-mudahan nggak keganggu ya kalian. Kalian satu angkatan berapa orang? Siapa sih tugas di yang lain mah 200-an ya? Makanya kita nyediain sekitar 800 mahasiswa. Sekarang dibagi beberapa sesi. Dan untuk IPI itu praktikumnya tentang informasi perpustakaan. Kalian dulu juga gitu ya? Ada pembekalan praktik tata kuliah. Ingat nggak? Ada. Kalau yang praktikum di Jakartanya udah yang kapan? Yang kapan Pusnas tahun kemarin? Tahun kemarin bukan ya? Tahun kemarin. Wah, saya tahun kemarin oke ya? Oh iya benar. Benar banget. Tugasnya ikuti step-step yang ada di sini. Di link kedua yang saya kirim di grup, nanti screenshotkan ke grup ya. Oke. Sebetulnya di slide yang saya itu ada langkah-langkah untuk bisa melakukan karena ternyata tidak ada Itu yang buat di bentar betul. instalasi bareng-bareng. Jadi kalau udah ada yang ditanyakan nggak? Tadinya saya harapannya bisa bareng-bareng gitu ya. Oh ya, nanti kalau misalkan kalian ada kendala Nggak muncul konfigurasi di sini nih. database, biasanya Nah, kalian itu deh. memasukkan Oh, pada yang saat database itu memasukkan Gimana ininya? username dan password. Itu tolong nanti isinya buat dan Ya, foto halus. karena dari isi saya akan nantinya ke password. Oke. Dan kalau misalkan ada error atau gimana, cara yang paling gampang screenshotkan terus tanyakan ke AI. Dan itu apa namanya? Efektif. Gitu ya. Mantep banget sumpah. Aku posting. Hana ada aku posting. Apa itu tuh aplikasi apa? Instagram. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tinggal gerak. Ini tuh baru tau. Masih tuh. Oh, lucu. Dan ntar munculnya di sini. Tapi cuma sekali lihat ya. Iya, mas sekali lihat apa?
lucu. Jadi langsung, jadi kalau langsung klik teh langsung otomatis Satu kali ya. enggak. Itu mah kayak emang buat ya udah gitu doang ya. Apa gunanya? Ini apa sih? Bisa nggak sih? Nah, ini yang kalian Muncul sudah nggak sih? ini. Localhost Tapi cuma sekali lihat tahu. Localhost OMK, Localhost OJS. Jadi sebetulnya dengan mendownloadkan source-nya, simpan di HP doc, kalian sudah punya open source di perpustakaan. Oke. Jadi sebetulnya sumbernya juga nggak besar-besar source-nya, kecuali yang sudah berdatabase itu pasti besar. Nah ini tinggal melakukan pengaksesannya di localhost. Tapi mudah-mudahan kita bisa tidak di localhost tapi di online kan.